silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Maaf Pak, minta waktunya Bapak sebentar. Ini saya ada tugas modul 1.4 tentang aksi nyata. Saya disuruh ada webinar kecil dengan guru-guru untuk berbagi pengalaman saya dalam pembelajaran pendidikan modul 1.4 tentang disiplin positif Pak. Jadi saya ini modulnya. Iya, tugas-tugasnya ininya. Jadi nanti saya mohon Bapak bersedia, kapan waktunya, dan guru-guru juga bersedia gitu Pak untuk melakukan webinar kecil, diseminasi lah. Iya. Rencananya kapan? Rencana hari Kamis Pak. Hari Kamis ya. ya. Kamis, Pak. Ya, nanti kita bilang sama guru-guru, nanti minta waktunya nanti hari Kamis untuk melaksanakan webinar hari ini. Iya Pak. Kita jadwalkan hari Kamis mungkin habis setengah duluan. Iya Pak, bisa. Biar pagi bisa belajar. Terima kasih banyak Pak Dave. Itu saja, mohon dukungannya semoga lancar. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. KPU, Bapak Kepala Sekolah SDN 19 Gunung Agung yang kami hormati, Ibu, Bapak, rekan guru SDN 19 Gunung Agung yang saya banggakan, saya hormati, saya cintai, dan peserta audiensi yang berbahagia. Beristimewa kepada Bu Veronica yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur, marilah kita menjadikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya pada kesempatan siang hari ini, yakni hari Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023, kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan tugas rutinitas pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Dewan Guru yang saya cintai, pagi hari ini atau siang hari ini adalah awal sejarah baru karena SDN 19 mengirimkan satu peserta Bu Vero untuk mendaftarkan menjadi salah satu kebanggaan kita, yaitu guru penggerak nasional atau Buppernas. Tentu ini satu langkah yang baik, langkah yang positif, dan tugas kita sebagai rekan seperjuangan mohon berkenan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk benar-benar kita saling mendukung sehingga perjuangan yang dilakukan oleh Bu Veronica mudah-mudahan dari awal ini nanti bisa sukses sampai paripurna dan mampu menyandang gelar predikat guru penggerak nasional. Mudah-mudahan kendati pun sekarang baru calon, tentunya dukungan dan doa kita bersama mudah-mudahan nanti diterima sebagai guru penggerak nasional. Baik Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini ada satu session yang akan diampu oleh Bu Vero sebagai calon guru penggerak nasional, yakni pemaparan atau berbagi dalam judul program budaya positif. Apa yang telah dipahami, apa yang telah dicapai dalam mengawali sebagai guru penggerak nasional nanti akan dipaparkan secara panjang lebar oleh beliau. Namun sebelum itu ada sesi nanti, yakni sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan oleh Bu Veronica tentang pengalamannya, apa yang telah diperoleh selama ini, baik pembelajaran lewat modul maupun lewat daring. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab, kemudian kita beri penguatan dan terakhir ditutup dengan doa. Untuk mengawali kegiatan yang sangat berharga ini,
marilah senantiasa kita menunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Kita awali dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Mohon berkenan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk memberi arahan, nasihat, bimbingan, waktu dan tempat. Disilakan secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa ibu dan ibu yang saya hormati, lebih khusus pada ibu Veronica selaku calon putra yang saya banggakan. Pertama-tama dan pertama kita mengucapkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita semua telah bersama dari sekarang kepada beliau. Semoga kita bisa berkumpul bersama di ruang dan sebelum ini dalam keadaan sekeluarga, yaitu dalam rangka pemaparan pelajaran nasional, yaitu ibu dan oleh karena itu saya mengajak kepada kita dulu semuanya, mari kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menambah ilmu kita dan akan membantu sekolah kita di dunia yang nanti. Kemudian salam Allah kita kebenaran kita dan Muhammad SAW Nabi zaman yang sudah kita lakukan syafaat dari beliau kita nanti. Itu selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya sukses kami Abitu. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti acara ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini pula salah satu guru kita yang telah mendaftarkan dirinya sebagai guru penggerak tingkat nasional, yaitu Bu Veronica. Mudah-mudahan dalam untuk menjadi guru penggerak ini dapat lulus dengan baik, sehingga ilmu-ilmu yang didapatkan dalam menjadi gerakan nasional ini bisa ditularkan kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, khususnya pada Ibu Veronica, saya selaku kepala sekolah SD Sementara Malu mendukung sepenuhnya pada Ibu supaya untuk menjadi guru penggerak nasional. Oleh karena itu, para ibu tetaplah bersemangat dan tetap optimis. Semuanya kita harus yakin, pasti kita yang penting kita berusaha, pasti kita akan bisa. Saya selaku kepala sekolah dari guru sebelumnya dan memberikan apresiasi yang baik yang sepenuhnya kepada Ibu Vero. Kami harap ya setelah Ibu lulus sebagai guru penggerak nasional dapat menularkan ilmu-ilmunya kepada teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di SD Sulawesi, mengagumi khususnya, dan kepada rekan-rekan sekolah-sekolah yang lain pada umumnya. Semua ini tentunya demi kemajuan sekolah kita dan demi masa depan anak-anak didik kita semuanya. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu guru sekalian yang belum mendaftarkan dirinya sebagai guru penggerak nasional, ayo kita mengikuti jejak beliau untuk mengikuti mendaftar menjadi guru penggerak nasional. Ya, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut ya, karena
Menjadi guru penggerak nasional ini manfaatnya sangat besar sekali. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga bermanfaat bagi anak-anak kita, untuk sekolah kita, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengikuti jejak Ibu Veronica untuk menjadi guru penggerak. Dengan demikian, kalau semua Bapak Ibu di sini sudah menjadi guru penggerak, apalagi itu penggerak tingkat nasional, insya Allah sekolah kita ini akan menjadi lebih baik dan lebih maju lagi untuk kebaikan. Itu juga pada guru penggerak masing tingkat kabupaten maupun provinsi ya, harus meningkatkan. Kalau tadinya tingkat kabupaten untuk depannya maju lagi ke tingkat nasional. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian juga saya mengharapkan dukungan daripada Bapak Ibu guru semuanya untuk mendukung daripada Ibu Veronica ini agar beliau sukses atau beliau bisa lulus menjadi guru penggerak nasional. Oleh karena itu, apapun kegiatannya, mari kita dukung bersama-sama demi kebaikan kita semua dan demi kemajuan sekolah kita yang tercinta ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukungan dari Bapak Kepala Sekolah luar biasa. Kasih dulu Ibu Bapak Guru. Dan ini patut kita beri apresiasi karena seiring waktu budaya positif ini adalah dinamisnya pendidikan di negara kita. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan, partisipasi, dan motivasinya untuk guru-guru yang lain. Selanjutnya, marilah Ibu Bapak Dewan Guru kita dengarkan pemaparan, kita dengarkan berbagi rasa, berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari Sri Kandi kita, calon guru penggerak kita, yakni Bu Veronica Lisa Febriani. Kasih tepuk tangan. Waktu dan tempat disilakan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan terselenggaranya kegiatan ini. Tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru sejawat. Terima kasih karena tanpa izin dan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan dukungan dari rekan-rekan saya tidak bisa berada sampai tahap ini. Oleh karena itu saya hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru. Mohon doanya dan dukungannya supaya kita bersama bisa memajukan sekolah kita yang tercinta ini, yaitu SDN 19 Tulungagung. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan pemahaman dan implementasi saya tentang budaya positif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau fasilitator saya, Ibu Winarni MPD, lalu pengajar praktik saya yaitu Ibu Lestari Saputra SPD. Beliaulah yang bersamai kami, memberi ilmu kepada kami selama kami mengikuti calon guru penggerak nanti. Lalu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai saya yaitu calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman saya nanti mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, di sini kuncinya konsep-konsep yang akan dibahas dalam budaya positif Bapak Ibu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia.
Lalu yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam restitusi yaitu 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh restitusi yaitu segitiga restitusi. Jadi ada 7 kunci konsep dalam modul budaya positif yang diberikan dalam modul 1.4. Sebelum saya menjelaskan tentang perubahan paradigma, mungkin saya bisa minta tolong Bu Iis dan Bu Saroh, mungkin ya, minta tolong maju, Ibu berkenan maju sebelum saya melanjutkan materi, karena ini ada hubungannya dengan materi. Kita akan mulai tentang kegiatan kepala tangan, ya, kepala tangan. Monggo. Boleh pegang ini, dipegang. Ya, uang itu yang kenceng, yang rapat. Nah, oke. Jadi nanti Bu Iis berusaha bagaimana caranya. Nanti bisa merayu bagaimana membuka tangannya. Nah, itu terserah Bu Iis nanti mengontrol dirinya, mau dibuka atau tidak. Nah, seperti itu. Jelas ya, Bu Sarah dan Bu Iis. Nah, agak boleh sama Bu Iis ditahankan dari Bapak Ibu, karena itu tidak berharga. Mana juga nggak apa-apa Bu. Maksudnya sambil jangan, aku kan sayang. Sama temen itu saya ya usut tapi sama nggak beli kan aku Terima kasih Bu Iis dan Bu Sarah, beri tepuk tangan. Makanya saya ambil contoh tadi ya, itu intinya yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kalau tadi Bu Iis mempertahankan benda, tidak hanya uang ya, mungkin rahasia atau sesuatu hal yang penting kita simpan dan berusaha orang lain itu bagaimana caranya ini tahu ini bukan, dan tinggal kita mengatur diri kita bagaimana. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini paradigmanya, perubahan paradigmanya tentang stimulus respon dan dari kontrol seperti ini. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mengubah cara pandang orang. Tapi kalau menurut teori kontrol ya Bapak Ibu yang budaya positif, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pemikiran orang tersebut. Lalu perilaku buruk, kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat dari sebagai suatu kesalahan. Kalau anak murid kita melakukan suatu buruk, jelas salah gitu. Nah, itu kalau stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi anak berbuat seperti itu, apa sih tujuannya? Nah, itu perubahan paradigma yang perlu kita ketahui. Stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol atau teori pilihan, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti kasus tadi Bu Iis dan Bu Sarah. Ya, jadi Bu Iis yang bisa mengontrol diri Bu Iis sendiri. Lalu selanjutnya, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Intinya kita kerjasama, kita mengadakan persetujuan seperti itu. Lalu stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Kalau kena bujukan, kena rayunya, atau menurut sesuai keinginannya berarti kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikirnya menang seperti itu Bapak. Lalu selanjutnya disiplin positif. Sebelum maju ke disiplin positif, kita pahami dulu disiplin itu apa Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, yang sering kita lakukan, itu disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya umumnya disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, menurut
jangan bosan. Disiplin itu artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi intinya disiplin itu timbul dari dalam diri, intrinsik, internal, tidak ada paksaan, tidak ada faktor eksternal. Lalu nilai kebajikan itu apa aja, Bapak Ibu? Nah, kurikulum merdeka ini kita sudah mengenal ya, ada profil pelajar Pancasila. Itu di situ ada nilai-nilai kebajikannya Bapak Ibu, yang beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini menurut profil pelajar Pancasila. Atau bisa juga nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang baik, yang diyakini baik, misalnya jujur, tanggung jawab, itu masuk Bapak Ibu nilai kebajikan. Kalau di sini kan menurut profil pelajar Pancasila. Jadi nanti nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini baik dan benar, seperti jujur, tanggung jawab, mungkin menjaga keselamatan orang lain, itu termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang selanjutnya budaya positif kuncinya yang ketiga yaitu ada teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu timbul cuma supaya kita menghindari hukuman. Nah itu motivasinya berarti eksternal. Tapi kalau yang nomor 3 itu internal. Kita yang nomor 2 dulu. Teori motivasi yang nomor 2 itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi atau institusi. Itu sama saja Bapak Ibu seperti nomor 1. Itu motivasi juga eksternal, tidak internal. Jadi belum masuk ke tujuan disiplin positif atau budaya positif. Nah, teori yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia yang ketiga, inilah yang diharapkan kita sebagai guru melakukan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yaitu itu motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Berarti dia sudah dalam dirinya sudah meyakini ingin jadi apa. Jadi tidak hanya karena ada hukuman, jadi dia melakukan peraturan itu atau restitusi itu dan mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan motivasinya atas diri sendiri, yakini dari diri sendiri dari dalam. Itu tujuan disiplin positif. Nah, sekarang karena kita seorang guru ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya pun seperti itu. Saya sebelum mempelajari budaya positif, saya selalu mendukung anak yang kira-kira tidak sesuai dengan peraturan atau tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Bisa tapi dalam jangka pendek. Karena dihukum, dia disiplin. Atau eksternal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif hukumannya, seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah benar? Bisa, tapi jangka pendek. Dia eksternal, karena dia dihukum. Kalau tidak menaati, dia akan dihukum. Lalu yang ketiga, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak setuju, ya. Terima kasih Pak. Baik, tidak setuju karena itu tidak timbul dari internal anak atau intrinsik anak. Dia termotivasi karena faktor eksternal, dapat hadiah atau dapat penghargaan. Nah, ini hanya pertanyaan romantis Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ada hukuman atau konsekuensi. Kira-kira nomor 1 itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini di dalam guru ya dilakukan. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang terlambat suruh mencatat 100 kali ya. 100 kali tulis. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu tidak positif ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat dari ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, sama, betul Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia coret-coret tugas temannya itu, jadi menggantikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu, konsekuensi betul.
Lalu yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Dia menyenggol ini bersihkan. Konsekuensi, betul Bapak Ibu. Kemudian disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lalu yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK Bapak Ibu. PJOK karena ini ada kaitan dengan pelajaran PJOK lari, jadi ini konsekuensi karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini tadi jawabannya. Hukuman konsekuensi yang sudah kita bahas. Lalu perbedaannya apa hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, makanya anak dihukum tidak sakit hati. Lalu konsekuensinya, kalau konsekuensi bedanya dengan hukuman, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat orang sakit, mau fisik, mau hati, sakit hati itu jangka waktu lama Bapak Ibu. Sebelum belajar ini saya pun seperti itu sama hukuman. Setelah belajar ini, ternyata itu tidak positif. Bedanya dengan konsekuensi, kalau membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, bedanya sama hukuman. Anak menguji kedisiplinan kalau hukum, tapi kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu yang hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dalam arti kalau takut dihukum berarti dia berusaha, saya nggak salah kan, saya menutupi kesalahan dia disembunyikan, nggak takut dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir bedanya hukuman itu dia marah, rasa bersalah, memalukan, rasa tidak dihargai, perasaan anak kita, murid kita. Tapi kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya untuk sementara, ya tidak jangka waktu lama. Itu Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Lalu kunci konsep budaya positif yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Mungkin kita sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama bertahan hidup. Lalu ada juga kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Apa kaitannya dengan budaya positif kita terhadap murid kita? Kita perhatikan video berikut Bapak Ibu. Kaitan kebutuhan dasar dengan budaya positif murid kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia.
Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dari perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke. Baik Bapak Ibu, jadi intinya kita sebagai guru, jika murid kita melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita tidak perlu langsung menghukum, tapi kita harus mencari tahu dulu alasannya apa, kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Lalu kunci budaya positif yang kelima itu adanya keyakinan kelas. Kalau dulu itu peraturan kelas, terus kembali ke kesepakatan kelas, Bapak Ibu, sama sebenarnya, hanya dia lebih ke keyakinan kelas. Karena mengapa tidak ke peraturan? Ya, karena keyakinan itu kalau peraturan kita taat pada aturan, karena akan dihukum, dikasih sanksi. Tapi kalau keyakinan, kita meyakini bahwa yang kita lakukan ini baik atau tidak ya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi atau tidak ya, seperti itu. Jadi sekarang kesepakatan kelas itu dinamakan keyakinan kelas. Misalnya, mengapa kok kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai roda 2? Jelas jawaban Bapak Ibu ya, karena memang peraturan seperti itu. Tapi kalau kita meyakini bukan itu peraturan saja, tapi meyakini kalau memang kalau harus pakai helm untuk keselamatan kita, itu lain Bapak Ibu. Kita pakai helm karena memang kita yakini untuk keselamatan diri kita gitu. Nah, lalu yang kedua, mengapa kalau kita tuh memiliki peraturan 3M? Mengapa? Ya karena kalau jawabannya sesuai hukuman tadi, sesuai eksternal,
Ya karena peraturan pemerintah, ya karena untuk mencegah COVID. Tapi kalau sesuai dengan keyakinan, kita meyakini melakukan 3M karena memang kita tidak mau terpapar. Nah, jadi seperti itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan lebih meyakini nilai kebaikan atau nilai kebaikan. Sama seperti apa kita memiliki peraturan dan tepat waktu, ya karena kita tahu aturan. Tapi kalau meyakini kita harus tepat waktu, ya karena kita memang mau mendengarkan materi, ya itulah keyakinan kelas ya untuk mendukung motivasi intrinsik kita dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Nah sekarang menurut pemahaman Bapak Ibu setelah saya tadi memaparkan tentang keyakinan kelas, nomor 1 selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Tanggung jawab. Berarti dia keyakinan kelasnya dia mau kembalikan buku yang pernah diambil, dikembalikan ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya dia tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinannya ya keselamatan, keselamatan atau saling menghormati, saling menghargai yang tidak mengganggu. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghargai waktu juga. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan orang lain keyakinannya. Dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Keyakinannya kita ingin sehat. Bergantian atau menunggu giliran, sama ya, saling menghargai, menghormati, toleransi. Gunakan masker, kesehatan berarti. Jangan berlari di kelas atau koridor ya, ada koridor kelasnya itu berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya apa? Ya untuk keselamatan. Jadi dia meyakini kalau dia melakukan itu seperti ini loh akibatnya, meyakini yang baik. Nah ini Bapak Ibu. Tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu, menghormati. Jangan berlari tadi keselamatan atau keamanan. Nah berikut contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat Bapak Ibu penerapannya di kelas. Ini ya seperti kemarin sudah
Dan keyakinan kelas ini minimal 3 sampai 7 Bapak Ibu, tidak usah terlalu banyak supaya mudah diingat oleh murid kita. Julia, murid saya. Baik Bapak Ibu, itu keyakinan kelas, salah satu kunci atau konsep budaya positif. Saya sudah membuat dan menerapkannya di kelas. Oke, selanjutnya kunci atau konsep budaya positif yang keenam ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru di sini. Ada sebagai teman, ada penghubung, ada manajer. Nah, nanti Bapak Ibu guru lihat kita harus melakukan yang positif yang mana di antara 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita pengertian dulu dari restitusi itu apa ada restitusi. Ya, restitusi itu sebenarnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka berbuat salah, tidak hanya kita judge dia salah, tapi kita harus tahu, kita harus mencari cara bagaimana dia memperbaiki kesalahannya supaya tidak terulang lagi dan dia bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia tidak malu. Kalau kita menghukum atau kita menjelaskan anak itu di depan teman-teman, jelas dia sakit hati. Dia tidak mentalnya jelas down. Nah, dengan restitusi itu bagaimana cara kita itu anak itu memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini restitusi juga proses kolaboratif untuk mencari solusi tadi yang saya bilang tadi. Jadi intinya kita berpikir untuk tujuan mulia kita apa, seperti yang tadi dosen utarakan. Nah, di sini ada identitas gagal dan sukses Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, dan sudah dicuplik ya hukuman itu apa, konsekuensi apa. Nah, yang restitusi inilah yang positif. Hukuman itu negatif Bapak Ibu ya, hukuman negatif, sifatnya hukuman negatif. Tapi kalau konsekuensi ini netral Bapak Ibu, konsekuensi netral. Seperti tadi misalnya mencoret-coret buku temannya, dia harus mengembalikan, itu konsekuensi. Misalnya melupakan air, dia harus merapikan lagi atau mengelap, itu konsekuensi. Nah, restitusi ini netral konsekuensi. Tapi kalau restitusi inilah yang kita harapkan, kita positif. Nah, bedanya di sini restitusi merupakan pilihan. Nanti ada kata-kata dari Bapak Ibu nanti saya jelaskan di restitusi. Lalu menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Jadi dia nanti ingat, selalu akan ingat, oh begini dalam jangka panjang. Terus korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalah juga bisa terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya, dan fokus dalam pemecahan masalah, bukan fokus pada kesalahan yang dia jalankan, tapi fokusnya pada pemecahan masalahnya. Lalu kalau restitusi itu apa yang kamu yakini, nilai-nilai kebaikan dan kesalahan apa yang diyakini untuk memperbaiki kesalahannya tadi, dan murid lebih menghormati dirinya dan orang lain. Itulah restitusi Bapak Ibu. Sisi restitusi seperti ini, bukan untuk menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dia tawaran bukan paksaan. Terus menuntun anak itu, lalu mencari kebutuhan dasar tindakan, lalu restitusi diri cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan memberikan murid yang berbuat salah pada kelompok.
Jadi 5 posisi kontrol itu ada yang menghukum, guru sebagai penghukum, atau guru yang sebagai pembuat rasa besar, atau guru yang sebagai teman, atau guru yang sebagai pemantau, atau guru yang sebagai manajer. Nah, nanti di sini Bapak Guru bisa memperhatikan dalam video lebih real nih Bapak Ibu. Dan nanti ada cara, kalau guru sebagai penghukum beda lagi cara mengatakan atau cara mengutarakan kata-kata ke anak ke murid. Pembuat rasa bersama juga lain lagi, teman juga lain lagi, pemantau juga lain, manajer juga lain. Nah, inilah contoh konkret 5 posisi kontrol kita sebagai kita yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daya dosen dan contoh penerapannya. Ini gurunya agak sama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini seorang siswa Naren terlambat di sekolah 20 menit. Namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi yang kelima yaitu manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mengira alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada tim saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pembimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke Bapak Ibu, setelah kita
menerapkan disiplin positif atau budaya positif. Ini ada pernyataan-pernyataan yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi ya, yang luar biasa galaknya ya. Jadi tadi sudah dipaparkan kalau sebagai penghubung bagaimana, teman bagaimana ya, ada kata-katanya atau pernyataan-pernyataannya. Nah, lalu yang terakhir Bapak Ibu, konsep atau kunci budaya positif yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Masih kaitannya dengan restitusi yang posisi kontrol. Jadi segitiga restitusi ini yaitu bagaimana kita mengarahkan terus supaya memperbaiki kesalahannya, bukan hanya menyalahkan tapi mencari solusi untuk memecahkan permasalahannya atau kesalahannya tersebut Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini ada 3, namanya segitiga. Sisi yang pertama kita ada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Lalu setelah menstabilkan identitas ada yang kedua yaitu tentang validasi kebutuhan, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, contoh lebih konkretnya saya sudah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu di kelas seperti ini. Jadi ada 3 langkah dalam kita mengatasi masalah yang ada murid. Seperti kasusnya Anda terlambat datang ke sekolah Bapak Ibu untuk belajar matematika.
biasanya kita tidak langsung menghukum, tapi kita cari dulu apa sih salahnya itu di mana, kenapa berbuat salah, dan cari solusi bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan di situ posisi kontrol guru sebagai manajer sudah masuk Bapak Ibu. Situ. Nah, tadi ada perkataan ya, nanti bisa saya share, bisa saya copy banyak. Kalau kita harus sambungkan identitas, kata-kata apa sih yang kita utarakan ke murid, karena lebih ke pendekatan Bapak Ibu, lebih ke perkataan. Ya tadi sudah bersalah itu manusiawi. Nah, kita harus sambungkan identitas dulu, jangan langsung kamu ini, kamu salah, kamu kok tahu nggak? Jangan. Jadi kita sambungkan dulu identitasnya. Bersalah itu manusiawi, juga pernah melakukan kesalahan kok. Nah, seperti itu namanya sambungan identitas. Lalu baru lari ke kesalahan tadi. Lalu yang kedua validasi kebutuhan. Nah, itu juga dengan perkataan tadi ya. Kamu bisa melakukan kok yang lebih baik. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tadi terlambat. Apa alasannya? Itu validasi kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan dasar tadi, yang tadi. Kenapa kamu bisa melakukan kesalahan itu? Apa alasannya? Kita validasi kebutuhan. Nah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan ya, restitusi yang terakhir. Jadi keyakinan yang kita percaya tadi sudah kita dibuat di kelas, kita kembalikan ke anak lagi, kita sudah yakin kalau tidak boleh gini, tidak boleh, maksudnya datang tepat waktu. Kenapa? Kalau keyakinan kan, baru kita tanyakan, lalu kita cari solusinya, kapan akan berubah, nanti ke depannya akan menjadi orang seperti apa. Di situ nasihat-nasihat dan keyakinan siswa kita tanyakan. Nah Bapak Ibu, demikian pemahaman dan implementasi saya yang mana modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya utarakan beserta contoh-contohnya, videonya, konkret saya sudah lakukan di kelas. Dan saya harap Bapak Ibu memahami, ya tidak hanya memahami, tapi kita yuk bareng-bareng kita biasakan budaya positif atau disiplin positif di sekolah kita. Kita sama-sama Bapak Ibu. Sini saya juga belajar, bukan berarti saya pintar, tidak. Saya kebetulan ya mungkin diberi pengalaman pertama dalam mengikuti calon guru putra nasional di ini. Jadi saya berbagi. Jadi kita bersama-sama Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar. Boleh saling sharing. Kalau menurut keyakinan kelas saya dengan saya, bagaimana? Saya akan bantu Bapak Ibu. Dan untuk yang terakhir, hanya refleksi saja. Kira-kira Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Boleh dijawab bersama saja Bapak Ibu. Perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan yang saya utarakan tadi, perasaannya bagaimana Bapak Ibu? Bahagia Bu. Bahagia. Saya pada bahagia. Ini bahagia saja Pak. Lalu hal baru apa ya? Hal baru yang apa yang merubah paradigma Bapak Ibu? Hal baru mungkin kalau saya ya jujur ya, dulu saya mau hukum siswa kalau salah. Nah mungkin Bapak Ibu lain atau sama seperti saya. Apa hal barunya Bapak Ibu? Mendapat pemahaman tentang budaya positif. Lalu yang ketiga, setelah saya memaparkan tadi sesuai contoh dan sesuai video tadi, kira-kira Bapak Ibu nanti setelah melakukan kegiatan ini akan menjadi guru yang seperti apa Bapak Ibu? Yang meninggalkan kesalahan. Ya, karena betul. Menuju kepada Ya, jadi kita tinggalkan budaya negatif dan kita usahakan untuk melakukan budaya positif. Setuju Bapak Ibu? Sampai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sekian dulu modul 1.4 tentang budaya positif yang bisa saya paparkan dan saya implementasikan di kelas. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan atau yang kurang pas. Saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya ingin mengakhiri pertemuan ini atau kegiatan ini dengan bersama-sama kita mengucapkan bareng-bareng Bapak Ibu seperti ini. Guru bergerak Indonesia maju. 1, berusaha tangan ini ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu. luar biasa. Bu Veronica Lisa Debriani, sekali lagi kasih aplaus. Ini baru calon diterima. Kayak apa nanti? Seperti apa ketika sudah diterima? Ini kebanggaan kita. Sekali lagi disampaikan ucapan terima kasih. Semangat Bu Vero.
Dan sebelum nanti ada penguatan dari kita, mungkin yang diambil ada sesi tanya jawab. Silakan. Mohon, Bu Frida. Pakai minggu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Bu Vero. Semoga menjadi pengalaman baru bagi kami, khususnya Bapak Ibu guru yang belum memahami apa sih arti budaya positif. Berkaitan dengan budaya positif, tadi kan dijelaskan dan dibawakan oleh Bu Veronica bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh memberikan hukuman atau hukuman. Yang akan saya tanyakan, kalau kita tidak boleh memberi hukuman, lalu bagaimana dengan anak yang memiliki prestasi yang baik? Apakah kita sebagai guru tidak boleh memberikan motivasi sebagai bentuk penghargaan atau imbalan terhadap anak yang memiliki kompetensi yang baik? Itu saja yang saya tanyakan dan saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Bu, apa yang kasih tepuk tangan? Dan untuk menjelaskan ini mohon kepada Bu Vero untuk bisa menjawabnya. Baik, Pak. Terima kasih, pertanyaan yang luar biasa, bagus sekali dari Pak Frida. Yang memang kenyataannya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Tadinya saya juga seperti itu yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul ini. Saya mesti memberi hukuman dan juga memberi penghargaan atau reward ya bagi anak mungkin yang berprestasi ya, supaya lebih termotivasi. Sebenarnya memang hukum itu nggak salah, tapi itu merupakan disiplin yang negatif di dalam maksudnya di sini. Jadi tidak masuk ke ranah budaya positif. Nah, di situ kalau kita memberi penghargaan atau reward itu juga tidak salah Bapak Ibu. Tapi itu tadi itu dari ada faktor eksternal, bukan internal. Ya, bukan dari internal dirinya sendiri dia melakukan hal yang sesuatu yang bisa membanggakan. Jadi intinya budaya positif harus timbul dari keyakinan diri sendiri Bapak Ibu, dari internal, bukan ada embel-embel atau faktor eksternal. Jadi dia nanti belajar, aku ingin berprestasi karena aku ingin meyakini diriku sendiri aku bisa. Aku ingin membanggakan orang tua aku yang sudah bersusah payah menyekolahkanku. Aku ingin bangga, membanggakan keluarga aku. Nah itu keyakinan. Jadi bukan karena aku mau ini mau jadi akuan itu seperti itu. Itu menurut pemahaman saya Bapak Ibu. Sudah jelas Bu Rida? Iya. Oke, terima kasih. Tambahan Bu, kalau boleh? Oh boleh Pak, tadi silakan monggo. Terima kasih Bu. Tidak tambahan. Tapi kalau menurut saya, karena saya pun melakukan hal yang sama sebelum saya mengenal istilah budaya positif, saya juga menerapkan kalau ada hukuman pasti ada reward atau penghargaan. Kalau menurut saya penghargaan itu cenderung nanti akan membuat siswa itu dia mau berbuat baik ketika ada sesuatunya. Nah itu yang kita hindari sebenarnya. Karena benar dikatakan Bu Vero bahwa saya perubahan yang baik itu memang harus didasari oleh niat dari diri sendiri. Kalau dia berbuat sesuatunya yang lebih itu tadi secara ada hadiahnya, maka dia akan melakukan hal baik itu ketika ada hadiahnya saja. Kalau udah ada hadiahnya, dia akan kembali ke bentuk semula, katakanlah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Vero. Terima kasih banyak Pak atas tambahan yang luar biasa. Baik. Baik, ini ketika kita pemaparan yang berkaitan dengan dunia kita, dunia pendidikan, rupanya selama ini kita abu-abu, kita remeng-remeng, ya budaya positif ya, budaya negatif ya, antara negatif dan positif juga ya. Tapi dimaklumi karena memang kemarin kita juga belum tahu. Terima kasih kepada Anda atau Bu Veronica yang telah memaparkan hasil pengalamannya, kendali pun baru ujung masuk menjadi calon guru penggerak nasional. Baik, audiensi Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru yang saya hormati, di penghujung acara perkenankanlah saya memberikan satu motivasi atau penutupan bahwa mari kita sekarang hijrah pindah yang tadinya belum paham, belum tahu apa itu budaya positif, berkat paparan dari Bu Veronica tadi kita sudah
jelas dan gamblang. Ibu Bapak, kepada Abu Veronica, semangat. Dan kami yakin yang hadir di sini pasang badan. Kami yakin kita semua yang ada di sini bukan hanya mendoakan, tetapi jangan segan untuk minta bantuan apa yang bisa kami bantu. Karena saya yakin guru penggerak nasional tidak mudah, akan tetapi kita bisa. Tak kala kita berjuang demi kemajuan SDN 19 Tulungagung khususnya dan kemajuan dunia pendidikan pada umumnya. Kira-kira itu yang bisa sampaikan kepada Bu Veronica. Sekali lagi terima kasih Anda menjadi tutor yang bagus pada siang hari ini. Mudah-mudahan terkabul niatnya awal sampai terakhir dan pada akhirnya menyandang predikat Bupeknas, Guru Penggerak Nasional. Kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktu, kesempatan dan dukungannya disampaikan ucapan terima kasih. Dan selaku moderator kiranya ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan di hati, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai wujud syukur kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Cek. Ibu semangat. Karena hari ini ya, seperti kemarin sudah bicarakan, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena seperti yang dibicarakan kemarin, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih Bu? Kesepakatan kelas. Jadi nilai-nilai yang diyakini itu benar ya dan baik. Ya, misalnya kita sepakat di kelas ini menjaga kebersihan. Nanti anak-anak boleh tulis di situ menjaga kebersihan. Nah, misalnya lagi kita sepakat tuh yakin tuh kalau masuk kelas tepat waktu. Ya tulis nanti masuk kelas tepat waktu ya. Bisa juga nanti kalian tulis misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu. Namanya ini contoh ya, ini contoh dari Ibu. Kalian nanti boleh tulis sendiri menurut kalian nilai apa ya yang diyakini benar dan baik untuk kelas kita ya. Jangan ada kata-kata negatif misalnya dilarang, tidak boleh, jangan, itu nggak boleh ya. Kata-katanya harus positif, jangan ada kata negatif ya. Jadi nilai-nilai yang diyakini benar dan baik, jangan ada kata negatif. Nanti Ibu akan bagikan kertas, kalian tulis ya, kalian sepakat kelas itu supaya baik, supaya benar. Bagaimana sih, kita harus bagaimana sih setiap warga kelas, kalian tulis. Nanti setelah ditulis, nanti anak harus satu-satu ya, akan Ibu lihat ya mana yang sesuai kriteria ya. Idenya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa menurut kalian yang dianggap atau diyakini itu baik dan benar ya. Silakan tulis. Nanti setelah itu telah selesai, Ibu suruh maju satu persatu untuk menempelkan di depan di karton yang sudah Ibu sediakan anak-anak. Silakan tulis. Itu angka. Paham tidak? Paham ya? Paham tidak? Tanya, silakan. Nggak apa-apa kalau misalnya belum jelas. Yang penting kalian yakini dan sepakat ya untuk kelas kita. Jadi
kita saling kolaborasi. Jadi kalau sudah maju, nanti kita maju satu-satu. Sudah, boleh Nanda silakan. Kita tempel ya. Ini video ya. Kita buatnya cuma video. Oke, Nanda sudah. Terus yang sudah yang silakan sudah selesai. Oke, terus. Oke. Ya. Nggak apa-apa, nanti kan ini ada yang sama, nggak apa-apa, nanti kita pilah-pilah lagi yang sama, berarti kan satu saja, nggak apa-apa. Jadi kalau sudah double nanti dipilih salah satu. Lanjut. Kita selesai jawabannya. Masih Juli? Juli. Masih Juli nggak apa-apa. Oh, udah semua ya. Lanjut. Nabila. Lanjut. Eki sudah. Oke, lanjut. Oke, sudah semua. Sudah semua. Perhatikan. Ibu akan milah-milah ya. Kalau yang double berarti nanti kita pilih salah satu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Sepakat ya mengumpulkan tugas tepat waktu? Ya. Oke, ambil. Masuk tepat waktu, masuklah tepat waktu ya. Ya. Ini ada dua ya. Yang itu. Ya. Karena double. Lalu masuklah tepat waktu juga sudah. Tepat waktu sudah. Nanti mengumpulkan tugas tepat waktu sudah ya. Oke, sama ya. Oke, sekarang yang warna pink, stiker warna pink, berapa 5S sudah? Ibu ambil masukkan tepat waktu sudah? Masukkan tepat waktu sudah ya? Sudah, masukkan tepat waktu, masukkan tepat waktu. Perhatikan, berarti kita sudah sepakat itu mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu budayakan 5S ya. Lalu menjaga kebersihan kelas, saling menghargai, masuklah tepat waktu dan menjaga kebersihan. Sepakat, mengangkat tangan jika berbicara. Oke, sepakat. Oke. Nah, sudah anak-anak, kita sudah sepakat ini ya. Di antaranya satu mengumpulkan tugas tepat waktu, masuklah tepat waktu, budayakan 5S, lalu menjaga kebersihan, saling menghargai, ya, menghormati dan mengangkat tangan jika ingin berbicara. Sepakat? Yakin? Oke, kita beri tepuk masyarakat. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Inilah keyakinan telah kita ambil. Ibu kenapa tidak masuk? Oke anak-anak, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran yang kemarin tentang luas dan keliling. Kemarin kita sudah bahas rumusnya. Nanti kita akan memecahkan persoalan atau permasalahan yang berkaitan dengan rumus luas dan lingkaran. Coba tadi sebelum ke lanjut soal, siapa yang masih ingat rumus luas lingkaran? Oh Aisyah, apa Aisyah? Pi dikali R kuadrat atau Pi R kuadrat. Nah, ada yang masih ingat mencari rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah siapa yang masih ingat mencari rumus keliling lingkaran? Salam. Kenapa terlambat ya? Siang lah. Udah jam berapa tuh? Coba duduk ya. Kalian
terima kasih Alia sudah memenuhi panggilan Ibu ya. Di sini Ibu akan menanyakan tentang kejadian tadi ya. Alia tadi melakukan kesalahan ya. Itu memang hal yang manusiawi Alia. Ibu juga pernah datang terlambat masuk ke sekolah, pernah ya. Tapi di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah ya, siapa yang benar, tapi kita akan mencari solusi atas kejadian si Alia tadi ya, ya. Nah, coba kira-kira ceritakan apa sih alasan Alia tadi kok datang terlambat, Nak? Keasikan main HP lebih. Nah itu. Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Jadi bangun kesiangan karena terlalu asik main HP ya. Nah, itu memang mengganggu sekali ya. Kalau kita sudah lihat HP, kita akan lupa tidur, tidak akan ngantuk. Nah, besok lagi jangan ulangi lagi ya, nah seperti itu ya. Oke. Nah, lalu ingat, kita punya keyakinan kelas ya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Apa coba keyakinan kelas? Masuk kelas tepat. Nah, masuk kelas tepat waktu. Nah, kira-kira tadi Alia melanggar keyakinan kelas kita nggak? Melanggar karena Alia memang terlambat. Nah, kira-kira dengan kondisi seperti itu, langkah-langkah apa yang akan Alia lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Tidak menonton HP larut malam. Tidak ada HP, main HP larut malam. Bangunnya tidak terlalu Bangunnya siang. jadi tidak kesiangan dan terlalu siang ya. Bisa Alia memperbaiki Ibu nanti? Bisa. Mulai kapan? Hari ini. Hari ini ya Nak ya. Ya Ibu doakan supaya Alia benar-benar melakukan apa yang Alia ucapkan tadi ya. Oke. Terus Ibu mau nanya nih, Alia itu kira-kira besok itu mau jadi orang sukses atau enggak? Mau. Kalau kunci orang sukses itu satu, bertanggung jawab dan disiplin. Nah, Ibu doakan semoga Alia besok menjadi orang sukses. Maka dari sekarang Alia harus disiplin dan tanggung jawab. Jangan diulangi lagi ya perbuatan tadi ya. Baik Alia, terima kasih. Alia boleh kembali ke kelas, boleh istirahat. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar banyak ya tentang mencari luas dan keliling lingkaran, baik yang dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk soal cerita ya anak-anak ya. Jadi nanti dipahami betul soalnya ya. Coba ini Ibu beri lagi contoh soal lagi ya. Jadi tadi perhatikan Atra kok tiduran ya. Coba Atra ke depan Nak. Oke, coba jawab pertanyaan Ibu ini. Kok diam saja? Kenapa Atra tidak bisa? Nah, makanya kalau Ibu menerangkan, jangan malas-malasan, jangan tidur-tiduran ya. Ya sudah sana kembali duduk sana. Makanya perhatikan. Coba siapa yang bisa membantu Atra? Oke, Resti, silakan Resti. Atra, selamat pagi Atra. Iya, Atra. Tadi Atra tahu ya kesalahan yang dilakukan Atra waktu di kelas ini tadi waktu pembelajaran matematika. Ya, Ibu tahu tidak ada manusia yang sempurna Atra ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi di sini Ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah Atra. Tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu lakukan tadi di kelas. Nah, sekarang pasti kamu punya alasan Atra. Mengapa kok Atra tadi itu malas-malasan, tidur-tiduran waktu Ibu menerangkan pembelajaran matematika tadi? Coba jelaskan. Apa alasan? Tadi belum masuk kelas, saya sama teman-teman main bola. Sebelum masuk kelas tadi. Oh, jadi sebelumnya kalian main bola dulu tuh di lapangan itu. Nah, akhirnya lelah kan, capek kan, jadinya jadi malas mendengarkan pelajaran Ibu. Nah, kira-kira Atra masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih apa coba keyakinan kelas kita? Nah, saling menghargai dan menghormati kan antara guru, antar sesama. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Atra tadi melanggar ke keyakinan kelas kita nggak? Melanggar ya. Oh, berarti kan Atra tahu. Oh, kalau tadi itu saya melanggar ke keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira apa sih rencana Atra untuk memperbaiki supaya Atra tuh nggak malas-malasan lagi, nggak tidur-tiduran lagi? Apa yang akan diperbaiki Atra? Nah, nggak main bola lagi ya sebelum belajar. Nanti sudah kecapean, akhirnya lelah ya, malas-malasan, hingga suruh maju tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya Atra ya. Nah, itu bersedia Atra memperbaiki kesalahan tadi. Bersedia ya. Mulai kapan? Hari ini ya. Janji ya Atra ya. Janji pada dirimu sendiri ya. Ibu doakan supaya Atra lebih tanggung jawab lagi ya, menepati janji Atra sendiri ya. Nah, kira-kira Atra itu nanti ke depannya pengen jadi orang sukses nggak?
mau jadi orang sukses. Dan menjadi orang sukses tuh harus lebih menghargai lagi, lebih menghormati lagi ya orang lain ya Atra ya. Dan juga harus lebih tanggung jawab. Oke Atra, terima kasih. Ibu doakan supaya Atra tidak mengulangi perbuatan lagi dan lebih saling menghargai lagi dan lebih tanggung jawab. Terima kasih Atra. Perasaan saya ketika melakukan praktik segitiga restitusi adalah sangat senang sehingga saya bisa menemukan solusi atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Terima kasih Bu Lisa. Perasaan saya saat melakukan praktik segitiga restitusi sangat senang sehingga saya bisa menemukan solusi atas kesalahan saya dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terima kasih Bu Lisa.